orang di tempat ini. Haleluya. Hari yang siap menyembah Tuhan, kita bersama-sama bernyanyi, mengucapkan penyembahan kita kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, tempat ini menjadi hadirat Allah, kediaman Tuhan nyata saat kami menyembah. Seluruh perhatian kami hanya tertuju pada Engkau Yesus. Haleluya. Amin. He is exalted.
Engkau Yesus. Kami menyatakan Tuhan adalah kekuatan dan perisai kami. Hanya kepadamu hati kami percaya. Kami beria-ria bersukacita dalam hati kami. Dengan nyanyian kami bersyukur kepada Engkau. Sebab Tuhan adalah benteng keselamatan bagi kami. Untuk selamanya. Yesus Kristus yang layak diagungkan, ditinggikan, disembah di dalam hidup kami. Kebenaran-Mu yang kami pegang. Di dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Saya mengundang 1000 orang di tempat ini, mari bangkit berdiri bersama-sama. Let's go. Dia
Tuhan dalam hidup kami untuk selama-lamanya. Mari bersorak bersama-sama. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak menembus tanah, Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya.
Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Yes. Biar pujian dan penyembahan yang kita lakukan di tempat ini membawa kita kepada sebuah dimensi yang baru bersama Tuhan, pengalaman yang baru bersama Tuhan. Yes. Mari sama-sama nyatakan, Tuhan, Engkau Bapa yang setia. Kami gak pernah menyesal Tuhan ikut Engkau. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan
penyataan kami. Mengikuti Engkau, mengiringmu. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedeti Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedeti Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesakan, ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu kasih-Mu kepadaku. Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan Yesus. Kasih-Mu. Ya. Untuk sesaat mari renungkan bersama-sama. Seberapa jauh kita jalan sama Tuhan sampai hari ini? Seberapa jauh kita ada sampai hari ini? Dan berapa banyak kebaikan Tuhan yang sudah kita lewati? Dan hari ini kita semua dapat mengatakan bahwa Tuhan, karya-Mu sempurna bagiku. Tuhan, cara-Mu ajaib bagiku.
Tuhan, demi apapun aku berharap, aku tetap bertahan dan memegang janji-Mu. Dalam kesesakan, aku mau tetap nyatakan bahwa aku punya Tuhan. Aku tahu Yesus mengasihiku. Aku tahu Yesus melihat semuanya. Tuhan, ini yang kami percayai. Bapak Ibu Saudara sambil mengucap syukur kepada Tuhan, sambil merenungkan. Mari siapkan hati kita untuk menerima hal yang baru yang Tuhan mau saksikan. Tuhan mau berikan lewat firman Tuhan. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku, ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Jemaat saja. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Sama-sama. Karya-Mu sempurna, yes, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih kasih-Mu terindah selamanya. Mari kita renungkan kata-kata ini. Kasih-Mu yang terindah Tuhan. Engkau rela menggantikan kami, menukar hidup kami yang lama jadi yang baru. Sehingga kami saat ini punya masa depan. Kami hari ini bisa memiliki kekuatan untuk mengarungi kehidupan ini bersama Engkau Tuhan. Terima kasih untuk karunia-Mu yang terindah. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu, Yesusku. Ajar kami Tuhan menghargai, tidak menerima begitu saja kebenaran ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat-Mu pagi hari ini. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu yang akan dibagikan boleh tertanam dalam kehidupan kami, memerdekakan kami, mengubah cara pikir kami, dan membuat kami semakin hari seperti Engkau Yesus. Urapi hamba-Mu sehingga apa yang keluar adalah firman-Mu saja, dan urapi juga jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk waktu penyembahan yang luar biasa ini. Kami menikmati Engkau Tuhan, kami menikmati kehadiran-Mu, dan kami mempersiapkan hati kami untuk kami mendengar kebenaran ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur, semua yang percaya berkata amin. Terima kasih buat tim Praise and Worship. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Shalom, bisa angkat tangan.
Ya, terima kasih. Kita memasuki minggu keempat di bulan Mei ini. Saya percaya penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Bapak Ibu, pada waktu saya menyiapkan firman Tuhan ini, ada sebuah artikel yang saya baca, dan artikel ini menolong hidup saya, memberkati hidup saya, mengingatkan apa yang Tuhan sudah lakukan. Dan di dalam artikel itu ada sebuah kata yang namanya exchange, pertukaran. Nah, mungkin materi khotbah hari ini sedikit berbeda dengan tema bulanan, tapi saya percaya kita akan dapat berkat dari firman ini. Amin Bapak Ibu? Amin? Ya. Waktu saya menyiapkan khotbah ini, ya, kata ini muncul dan kata ini begitu memberkati saya. Maka saya memberanikan diri, saya mau bagikan ini di hari Minggu. Dan apa itu kata pertukaran atau exchange? Nah Bapak Ibu, dalam konteks sebuah hubungan, pertukaran itu selalu ada exchange. Nah nanti saya akan jelaskan apa kata pertukaran ini. Sebentar saya cari. Oke, sudah ketemu. Ya. Saya akan jelaskan dalam 3 bagian. Jadi khotbah ini terbagi menjadi 3, lalu kemudian apa hubungannya, apa benang merahnya. Kita sama-sama akan belajar. Saya percaya Bapak Ibu, kalau pulang dari tempat ini, Bapak Ibu akan dapat berkat yang luar biasa. Karena waktu saya menyiapkan ini, saya begitu diberkati. Saya rindu membagikannya kepada Bapak Ibu. Amin? Oke, kita mulai ya. Oke, bagian pertama kita akan bicara apa itu pertukaran atau timbal balik atau exchange. Nah, dalam bahasa KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pertukaran atau timbal balik adalah hubungan atau keadaan di mana 2 orang atau kelompok melakukan tindakan saling atau sesuai berdasarkan tindakan yang lain. Jadi ada saling. Nah, dalam konteks sebuah hubungan, kalau kita punya hubungan pernikahan, hubungan keluarga, ada kata saling di situ. Betul ya Bapak Ibu? Saling mengasihi, saling memberi, saling melayani. Kata ini selalu ada di dalam hubungan. Nah, pernikahan itu idenya datangnya dari Tuhan. Siapa yang percaya itu Bapak Ibu? Amin. Pernikahan itu idenya dari Tuhan. Jadi kalau idenya dari Tuhan, maka saya percaya Tuhan punya blueprint. Ada sebuah, bisa dibantu? Ya, ada sebuah blueprint. Blueprint ini ada sebuah aturan, sebuah guidance untuk hidup pernikahan itu menjadi seperti yang Allah rencanakan. Kalau kita bangun rumah, rumahnya 1 lantai, 2 lantai, maka strukturnya berbeda. Lalu kemudian ketebalan besinya bisa berbeda, kolomnya ditempatkan di mana bisa berbeda, sesuai dengan kebutuhan. Dan kalau kontraktornya mengikuti blueprint yang ada, maka rumah yang kita dambakan akan tercipta sesuai dengan blueprintnya. Betul ya Bapak Ibu? Kalau kita keluar dari blueprint itu, pasti rumahnya mungkin bisa jadi tidak seawet yang kita harapkan. Menurut blueprint rumah ini akan bisa bertahan 20 tahun. Tapi karena speknya dikurangi, maka mungkin tidak sampai 20 tahun. Jadi blueprint itu akan menolong untuk kita bisa hidup seperti yang Allah rencanakan. Dan pernikahan itu Allah punya blueprintnya. Dan kalau pernikahan itu blueprintnya dari Allah, idenya dari Allah, maka saya percaya Allah juga memberi kita kekuatan untuk hidup seperti yang Allah rencanakan. Amin Bapak Ibu. Jadi gak perlu khawatir. Buat teman-teman yang belum menikah, ya, menikah itu luar biasa. Yang sudah menikah katakan amin. Ya, ada tantangannya, ada. Tetapi ada kekuatan di dalam kita mengarungi pernikahan itu.
Pernikahan itu nggak ada batas waktunya. Kalau kita lihat janji pernikahan itu sampai maut memisahkan kita. Nah, kata exchange atau pertukaran tadi ada di dalam blueprintnya Allah. Di dalam membangun hubungan pernikahan ini. Nah, saya akan membuat dua contoh, menampilkan sebuah contoh di dalam pernikahan dan contoh di dalam pertemanan. Bagaimana kata exchange atau kata pertukaran ini akan ada. Saya kasih contoh ya Bapak Ibu ya. Ini contohnya kisah nyata hidup saya di dalam hubungan keluarga. Saya menikah dengan istri saya sudah 24 tahun. Ya, 24 tahun. 24 tahun kami menikah. Kami punya anak namanya Stefani, sekarang sudah kerja. Nah, waktu kami menikah, punya anak itu, saya dan istri saya mengasihi Stefani karena dia anak saya. Dan karena saya mengasihi dia, maka saya mencoba memberikan yang terbaik buat anak saya. Pada waktu dia masih usia 2-3 tahun, makannya susah Bapak Ibu. Sangat susah. Jadi kami harus beli satu susu yang namanya depannya P. Dan itu cukup mahal pada zaman itu ya, nggak tahu sekarang. Sangat mahal, tapi kami mencoba mengusahakannya. Kami menyisihkan pendapatan kami supaya bisa beli susu itu. Nah, lalu kemudian kami kasih ke Stefani. Harapannya supaya dia bertumbuh besar menjadi anak yang optimal gitu ya. Lalu kemudian dia sekolah, kami cari sekolah yang terbaik sesuai dengan kemampuan kami. Ya, waktu itu kami juga kenal ada homeschooling, kami coba homeschooling karena kami rasa itu pilihan yang terbaik buat kami. Setelah kalau ada kursus yang kami rasa Stefani cocok, kami akan bawa dia ke kursus itu. Semua kami lakukan, semua yang terbaik sebagai orang tua. Ya, itu yang kami lakukan untuk Stefani. Balasannya apa? Stefani tidak mungkin membalas semua waktu saya yang saya berikan buat dia. Stefani tidak mungkin membalas semua biaya yang saya keluarkan buat Stefani. Nggak mungkin. Coba tanyakan ke Bu Teti. Apakah Priska bisa membalas semua yang sudah diberikan oleh Bu Teti buat Priska? Nggak mungkin. Terlalu besar. Apa yang bisa diberikan Priska? Mungkin sebuah kata. Terima kasih Mami, terima kasih Ibu, terima kasih Bunda. Ya, ada sebuah timbal balik, tapi timbal baliknya kalau dihitung secara biaya, secara harga, nggak sepadan. Tetapi Bu Teti waktu Priska ngomong thank you ya, sudah mendidik saya, sudah menjaga saya, Bu Teti akan menerima itu dengan lapang dada. Betul Bu Teti? Ya. Sama seperti Stefani ngomong, thank you Pak, sudah jaga Fani. Saya bayangkan ya ini pengharapan orang tua. Waktu Stefani berjalan di altar gitu ya, terus kemudian dia bersama pasangannya, ketemu saya, terus kemudian thank you ya buat semua yang sudah Papi berikan. Itu luar biasa. Dan itu menghapus semua yang sudah saya lakukan buat itu. Oke. 0-0 semuanya setimpal ya. Tapi secara hitung-hitungan sepadan enggak? Enggak. Apa yang saya keluarkan jauh lebih besar. Waktu yang saya berikan buat dia jauh nilainya dibanding sebuah ucapan terima kasih. Tapi saya enggak apa-apa. It's okay. Kenapa? Karena saya mengasihi dia. Betul ya Bapak Ibu? Oke, itu cerita pertama. Jangan tegang ya. Cerita yang kedua ya, kita punya kisah unik ya. Kisah satu kekuatan Komsel. Suatu ketika keluarga Alvin pergi berlibur, bersenang-senang. Kalau bersenang-senang bersama keluarga, kalau susah-susah ngajak teman. Enggak ya. Waktu dia pergi, dia pulang ke rumah malam-malam. Nah malam-malam itu, waktu dia membuka pintunya, kunci gemboknya putus di dalam gemboknya. Jadi dia enggak bisa masuk rumah, padahal itu malam hari. Gak mungkin panggil tukang kunci. Dia gak bisa masuk ke rumah. Wah, udah capek dari luar kota, harus masuk ke rumah, gak bisa. Lalu kemudian dia teringat,
ya, dia punya juru selamat yang lain, yaitu namanya Pastor Sani, ya. Nggak ketemu juru kunci, ada juru selamat dalam tanda kutip yang lain. Dia telepon Sani, Pastor Sani, kemudian bilang ini masalahnya ini. Oh, Pak Sani ini punya bengkel sepeda motor. Jadi dia punya banyak peralatan. Lalu dia bawa itu kunci tang ya, yang paling gede yang dia punya. Dia bawa beserta peralatan lainnya, mungkin bor, ya mungkin gerinda itu bukan partai. Apa itu namanya? Yang buat motong gitu tuh ya. Ya. Alat potong itu, dia bawa semuanya malam-malam ya, sampai ke depan. Akhirnya dengan pertolongan dari Pastor Sani, pintunya bisa dibuka. Ya, gemboknya dipotong, mereka bisa masuk. Dan untuk semua waktu yang sudah Sani sudah Sani berikan buat keluarga Alvin, semua usaha, apa yang Alvin bisa lakukan? Dia akan tepuk punggung Sani, thank you ya bro. Ya, seperti itu kan? Enggak sebanding. Tetapi Sani enggak apa-apa. Sani enggak mengharapkan ada amplop yang keluar. Ya, Sani enggak mengharapkan habis ini tak traktir wis. Enggak. Dia lakukan itu kenapa? Kasih, betul. Karena kasih. Jadi di dalam pertukaran atau exchange ini ada 3 karakteristik yang kita mau belajar. 3 karakteristik itu apa? Semoga bisa. Iya. Karakteristik pertama adalah dasarnya itu kasih. Yang kedua, karakteristiknya adalah tidak ada hitung-hitungan. Dan yang ketiga, timbal baliknya tidak harus selalu sama. Dan 3 karakteristik ini ada di dalam cerita itu. Apa yang saya lakukan buat Stefani itu dasarnya kasih. Dan saya tidak pernah melakukan hitung-hitungan. Saya tidak pernah mencatat hari ini dia makan apa. Saya hitung di dalam buku diari saya, oh dia makan padang, lauknya telur sama ayam. Oh berarti 30.000. Hari ini 30.000 ya. Lalu kemudian besok makan apa lagi? Dicatat. Oh beli susu, catat. Antar ke sini catat. Lalu kemudian di usia dia 25 waktu dia udah usaha, ya udah punya pekerjaan, saya menyodorkan ini yang papa sudah keluarkan buat kamu. Ketika dia lihat itu dia langsung pingsan. Wah, ya kan? Tidak seperti itu. Saya percaya tidak ada orang tua yang benar yang melakukan perhitungan dengan anaknya. Dan apa yang Fani lakukan buat saya, timbal baliknya tidak selalu sama nilainya. Dia hanya bisa berkata, thank you Pak, thank you Mah. Dan itu cukup buat kami. Karakteristik ini yang selalu ada di dalam kata pertukaran atau exchange tadi. Jadi, pertukaran punya 3 karakteristik. Dasarnya kasih, tidak perhitungan, dan timbal baliknya tidak selalu sama. Nah, masalahnya di dalam hubungan kita, seiring berjalannya waktu, kata exchange ini suka kemasukan kata yang lain. Nah, kata exchange ini tiba-tiba kemasukan nih kata yang lain. Kata itu apa? Nah, kata itu ini. Katanya adalah transaksi atau transaksional. Apa itu transaksi? Kalau saya berkata transaksi, itu kata yang sering terdengar di bidang apa Bapak Ibu? Uang, betul. Apalagi? Bisnis, betul. Kalau kita usaha, itu basisnya adalah transaksional. Saya ke tempat Alvin beli gula, dia pasti sudah nambahin keuntungan waktu saya beli. Walaupun saya teman deket, ya deket banget saya, tapi tetap diambil untung. Kenapa? Karena itu bisnis. Ya. Bapak Ibu datang ke toko saya, Pak Ivan, saya jemaat jam 9 loh, saya datang terus, ya, saya mau beli gula, ya, supaya harganya Bu, ya saya tetap ngambil untung. Namanya aja bisnis, transaksi, selalu ada untungnya. Ya, bedanya untungnya digedein atau untungnya normal. Nah, Bapak Ibu. Nah, kata transaksi ini bisa masuk di dalam sebuah hubungan. Transaksi ini punya 3 karakteristik.
Yang pertama, dasarnya itu untung, untuk kepentingan diri sendiri. Lalu kedua, pasti ada hitungannya. Dan harapannya dapatnya lebih besar. Betul nggak Bapak Ibu? Betul ya. Nah, yang menjadi salah adalah ketika transaksi itu masuk di dalam sebuah hubungan. Bayangkan suami istri yang sudah menikah sekian tahun. Seringkali kita dengar di dalam komsel atau di dalam konseling. Saya tuh udah yang suami nih, saya tuh udah kerja banting tulang. Dari pagi sampai sore, Senin sampai Jumat, Senin sampai Sabtu. Buat apa sih? Ya buat kamu ini, buat anak saya, buat istri saya. Supaya mereka bisa dapat sekolah yang baik, supaya istri saya bisa punya rumah yang layak. Itu semua yang saya kerjakan. Saya ngirit, saya hanya makan sehari 3 kali ke tempat-tempat yang seperti itu ya. Ya, semuanya untuk apa sih? Semuanya untuk kamu. Wah, dia merasa sing suami itu sudah melakukan banyak hal buat istrinya. Lalu gantian istrinya yang konseling ngomong, tidak mau kalah. Kalau tadi suaminya ngeluarin data, istrinya ngeluarin data yang lebih banyak. Wih, ya kan? Dia ambil buku catatannya. Nih yang sudah saya lakukan buat suami saya. Ya kan? Suami saya enak, kerja dari pagi pulang, nonton YouTube, nonton TV, ya kan? Jam 7 sudah makan malam, jam 8 sudah masuk kamar, tidur. Saya dari pagi saya bangun, nyiapin anak-anak sekolah, saya nggak berhenti bekerja, saya bersih-bersih rumah, saya cuci baju suami saya, apalagi suami saya bajunya banyak, keringatnya banyak, sehari nggak cukup 1, ya, kadang 5, kadang 6. Siapa ya kalau bukan saya yang mencuci? Sore hari suami saya pulang, saya harus masih mandiin anak-anak, ngajarin dia, ya kan? Nidurin anak-anak, bersih-bersih rumah lagi. Gak ada waktu istirahat. Nah, istrinya mulai mengeluarkan semua apa yang sudah dia lakukan. Nah Bapak Ibu, semua yang seharusnya dilakukan karena kasih, seringkali tanpa kita sadari menjadi sebuah transaksi. Ini yang sudah saya lakukan. Apa yang kamu lakukan buat aku? Apa untungnya aku buat kamu? Atau sebaliknya. Kita berharap kita melakukan ini dapatnya lebih banyak. Mana kasihmu? Aku lebih sayangi. Aku lebih diperhatikan. Aku maunya lebih. Kata transaksional ini tidak pas ketika masuk ke dalam sebuah hubungan. Betul tidak Bapak Ibu? Tapi kadang kita nggak menyadarinya. Saking lamanya menikah sampai lupa dasarnya pernikahan, yaitu kasih. Dan seringkali transaksi itu masuk di dalam hubungan suami istri, di dalam hubungan pertemanan, di dalam hubungan orang tua dengan anak, tanpa kita menyadarinya. Nah hari ini kita diingatkan Bapak Ibu, saya pun pernah mengalami hal ini. Tapi puji Tuhan, firman Tuhan mengingatkan. Makanya saya begitu diberkati ketika saya mengerti kebenaran ini. Kita bukan manusia yang super, yang akan selalu bisa hidup dengan 100% kebaikan. 100% sesuai firman Tuhan. Kadang kita jatuh, kadang kita lupa. Tapi firman Tuhan hari ini mengkalibrasi hidup kita. Amin. Nah itu bagian pertama. Bagian keduanya lebih luar biasa lagi. Oke, kita lihat iklan dulu. Oh enggak ada. Oke, bagian keduanya ya Bapak Ibu. Apa hubungannya? Pak Ivan tadi firman nggak ada ayatnya nih. Sadar nggak Bapak Ibu? Ya? Biasanya firman itu dimulai dengan ayat dulu. Ya, ada Pak Yuli di sini. Wah ini Pak Ivan nih firmannya mana ayatnya nih? Nah Bapak Ibu bagian kedua ini kita mulai masuk kepada hubungannya dengan Injil, dengan gospel. Sadarkah kita bahwa kita pernah mengalami sebuah
pertukaran yang agung, pertukaran yang ilahi. Hidup kita pernah ditukar. Pertukaran seperti apa yang Tuhan lakukan? Itu yang kita mau belajar. Mari kita lihat. Yesus menggantikan kita. Itulah pertukaran ilahi yang terjadi. Mari kita baca ayatnya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa baca di depan. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. 2 Korintus 5 ayat 19 dan 21. Itu bukan 20 ya. 21. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin Bapak Ibu. Amin. Ini yang Yesus lakukan buat kita dalam hubungan kita dengan Allah kita. Dia mengganti, Dia bertukar dengan kita. Kita yang seharusnya nggak punya masa depan, hidup kita yang seharusnya upah dosa adalah maut. Kita seharusnya apapun kebaikan kita di dunia ini, bagaimanapun kita hidup, bagaimanapun kita melakukan pekerjaan kita, sebaik apapun, tanpa Yesus, itu akhirnya adalah maut. Karena kita sudah berdosa. Dan upah dosa adalah maut. Tetapi Yesus menggantikan kita Bapak Ibu. Ada sebuah pertukaran. Exchange tadi ya. Di mana Yesus mati sehingga kita bisa hidup. Dan tahukah Bapak Ibu kenapa Yesus melakukan itu? Dasarnya apa Bapak Ibu? Dasarnya kasih. Ayatnya di mana? Betul sekali Bu Teti. Ya, seharusnya Bu Teti ada di sebelah saya. Ya. Juru bicara saya. Betul, Yohanes 3 ayat 16 berkata seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya apa? Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan menyelamatkannya oleh Dia. Dan ini adalah pertukaran yang luar biasa yang Bapak Ibu pernah terima. Bapak Ibu adalah orang-orang yang sangat beruntung. Bapak Ibu adalah orang yang sangat diberkati. Kenapa? Karena telah terjadi pertukaran. Ada sebuah exchange, kita yang tadinya gak punya masa depan, kita punya masa depan di dalam Dia. Amin Bapak Ibu. Yes. Lalu apa sih yang Tuhan tukar dalam kehidupan kita? Apa sih yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita? Inilah pertukarannya Bapak Ibu. The great exchange, pertukaran yang agung. Kita yang dulunya terpisah oleh dosa, kita disatukannya oleh pengorbanannya. Sekarang kita bisa datang setiap waktu berkata, Bapa kami di surga. Dulu gak bisa Bapak Ibu, di zaman perjanjian lama, untuk Bapak Ibu bisa masuk ke bait suci, ada satu peraturan, ada satu prosedur yang sangat panjang. Bahkan tidak setiap orang bisa masuk ke dalam ruang maha suci. Hanya imam-imam, itu pun 1 tahun sekali. Sekarang kita bisa setiap waktu datang ke hadiratnya. Berkata, Bapa kami di surga. Itu sesuatu yang luar biasa. Yang seringkali kita lupa menyadarinya. Yang kedua, kita yang dulunya miskin gak hanya bicara duit ya. Miskin bicara cara pikir. Miskin bicara cara pandang orang. Miskin bicara tentang sikap hati. Orang bisa punya banyak uang tapi miskin dalam memberi. Pelit. Tapi orang uangnya mungkin gak banyak, tapi dia murah hati. Amin. Bapak Ibu mau jadi yang mana? Saya gak mau jadi dua-duanya. Saya mau jadi orang yang kaya, yang murah hati. Kejebak ya Bapak Ibu ya. Jangan jadi miskin dan murah hati. Kita berdoa, kita pasti diberkati dan kita murah hati. Amin. Ya, selalu ada pilihan berikutnya. Oke. Kita yang lemah,
kita yang terbatas, kita disembuhkan. Karena bilur-bilurnya, dia yang menanggung kelemahan kita. Ini adalah pertukaran yang Tuhan lakukan. Dan yang terakhir, kita yang terhilang, diambil dan dijadikan menjadi anaknya. Amin Bapak Ibu. Bukankah Allah kita luar biasa? Kasih tepuk tangan dong buat Allah. Allah kita itu begitu baik. Makanya firman Tuhan ini disebut sebagai gospel. Kabar baik. Kabar yang terlalu baik yang untuk bisa kita terima. Tetapi itu yang Allah lakukan buat kita. Dia menukar hidupnya untuk kita. Nah, sama seperti dalam hubungan perkawinan. Hubungan perkawinan yang didasari atas kasih itu seringkali masuk kata transaksional. Seringkali masuk kata bertransaksi. Demikian juga dalam kita berhubungan, punya hubungan dengan Allah kita. Kesalahan kita adalah seringkali kita bertindak transaksional dengan Allah. Apa itu bertindak transaksional? Pernahkah kita merasa seperti ini ketika kita berdoa sesuatu, kemudian kita mulai berjalan, mulai mendoakan, dan lama doa itu belum terwujud. Lalu kita bertanya, Tuhan, aku sudah setia melayani Engkau. Aku sudah datang ke gereja. Aku sudah memberikan persembahan, perpuluhan. Aku melayani apapun Tuhan. Tapi kenapa doaku belum terwujud? Kita menganggap apa yang kita lakukan itu membuat Allah bergerak. Padahal kita lupa Allah sudah memberikan semuanya buat kita. Kita hitung-hitungan dengan Allah kita. Tuhan, aku udah kayak gini loh. Tuhan, aku sudah berbuat ini loh. Masakan kamu tidak bisa membalas apa yang sudah aku lakukan? Motivasi kita menjadi sebuah transaksi. Apa yang kita lakukan bisa sama. Kita bisa datang ke gereja setiap hari Minggu. Kita bisa berdoa, kita bisa memberi. Tapi apakah motivasi kita? Allah sudah memberikan semuanya buat kita. Bahkan di dalam Roma 8 ayat 32, saya bacakan dalam terjemahan sederhana, firman Tuhan berkata seperti ini. Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi dia untuk menderita dan dikurbankan demi menyelamatkan kita. Kalau Allah rela memberikan anaknya yang terkasih, tentulah dia akan tetap berbaik hati kepada kita dan memberikan semua yang lain yang sudah dijanjikannya kepada kita. Ini firman Tuhan. Tapi seringkali kita lupa bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Kita menganggap apa yang kita lakukan itu akan membuat Allah bergerak untuk kita. Kita bertransaksi dengan Allah. Apa yang kita lakukan dasarnya bukan kasih lagi, tapi hitung-hitungan dengan Allah. Tuhan, aku memberi segini. Berarti 2 minggu lagi saya dapat 10 kali lipat, 30 kali lipat. Tuhan, saya sudah melayani. Maka akan ada orang-orang yang datang akan menolong saya. Hitungannya masuk di dalam hubungan kita dengan Allah. Nah Bapak Ibu, waktu saya menyiapkan ini, tiba-tiba terbesit satu ide pemikiran yang rada, enggak tahu rada apa ya. Saya bayangkan, wah kalau saya jadi Tuhan, ini bayangan aja ya. Kalau saya jadi Tuhan, oke deh. Misalnya ada orang nih, si A, hitung-hitungan, Tuhan udah gini, saya udah gini, mana Tuhan? Gemes Tuhannya, karena Tuhannya saya, ya kan, gemes nih. Si A ini gemes gitu. Oke deh, si A. A itu bukan nama ya, bukan Agus, bukan Amir ya. Inisial, si A. Oke, kita hitung-hitungan ya. Oke deh, hitung-hitungan. Oke, hitung-hitungannya apa? Ini, aku akan menjawab semua kebutuhanmu sesuai dengan hitung-hitunganmu, tapi aku juga punya hitungan nih. Oke, kamu setiap hari bernapas berapa? 24 jam. Oke, 24 jam. 24 jam kita bernafas, itu menghirup 11.000 liter udara. Udara ya. Dan di dalam udara itu 20%-nya tuh oksigen. Ya, berarti sekitar apa? 11.000, 20%-nya 2.200. Nah Bapak Ibu, ya, waktu COVID
kita mulai terbiasa dengan namanya tabung oksigen, betul ya? Kita tukar di mana-mana tuh tabung oksigen. Yang nggak punya tabung oksigen, beli tabung oksigen. Yang nggak bisa pinjem gereja. Tahukah Bapak Ibu bahwa tabung oksigen itu untuk mengisinya biayanya itu 25.000 per liter. Jadi dalam sehari kita harus membayar Tuhan berapa? 25.000 kali 2.200. Berapa itu? 5,5 juta. Itu untuk bernafas. Oh Tuhan, saya bernafasnya ngirit. Ya. Saya tunggu 1 menit. Ya, oke deh. Si A ngomong, kamu ngirit, oke deh. Saya potong 20%. Masih berapa? Masih 4 juta sekian. Ya kan? Saya bernafasnya ngirit pun masih 4, sekian. Kali 365 hari, 5,5 M. Itu yang harus kita bayarkan untuk mendapatkan oksigen. Kalikan berapa keluarga Anda? 5, 6, 3. Dan itu diberikan Allah secara free buat kita. Pertanyaannya, sebuah tindakan yang bodoh kalau kita mencoba bertransaksi dengan Allah kita. Apa yang kita lakukan? Kita datang ke gereja, kita memberi, kita melayani. Itu karena Allah sudah melayani kita. Karena Allah sudah memberi hidupnya buat kita. Ini respon kita Bapak Ibu. Yang seperti Stefani tadi, responnya mungkin tidak setara dan Tuhan juga tidak membutuhkan itu. Tuhan tidak membutuhkan kamu memberi yang sesuai yang aku berikan. Enggak. Respon kita yang Allah inginkan adalah kita memberikan, mengembalikannya dengan ucapan syukur. Nanti kita akan bahas di bagian yang ketiga, ya Bapak Ibu. Lalu apa hubungannya nih bagian ke-1 sama bagian yang kedua? Bagian pertama kita bicara hubungan antara pasangan suami istri, hubungan di dalam keluarga. Di bagian yang kedua ini kita bicara tentang bagaimana Allah mengasihi kita. Lalu apa hubungannya? Apa benang merahnya? Benang merahnya adalah ini. Efesus 5 ayat 32 berkata, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan antara Kristus dan jemaatnya. Bapak Ibu kalau baca Efesus 5 itu adalah ayat tentang pernikahan. Yesus memberikan contoh, seperti aku mengasihi jemaatnya, demikianlah pasangan-pasangan, kasihi pasanganmu. Amin. Kasihi pasanganmu. Bisa enggak Bapak Ibu? Bisa enggak? Karena ini idenya dari Tuhan, saya percaya setiap kita akan dimampukan. Amin. Kalau idenya saya sendiri, maka saya yang harus mencari kekuatan untuk saya bisa melakukan itu. Tapi kalau ini idenya Tuhan, dan Tuhan sudah memberikan teladannya dengan dia mati untuk jemaatnya. Kita pun bisa mengasihi pasangan kita seperti yang Allah rindukan. Amin Bapak Ibu. Mengasihi, ada pertukaran, ada exchange di dalamnya. Karena apa? Karena kita mengasihi, gak hitung-hitungan. Banyak masalah di dalam keluarga, di dalam pasangan suami istri, dalam orang tua dan anak. Karena kadang kita menghitung apa yang sudah kita lakukan buat pasangan kita. Dan kita merasa pasangan kita tidak mengembalikan seperti apa yang kita lakukan. Kita punya hitung-hitungan, kita punya timbangan. Timbangan ini apa yang sudah saya lakukan dan rasanya timbangan saya ini beratnya nggak seimbang. Apa yang saya sudah lakukan rasanya banyak, sedangkan yang lakukan pasangannya baru sedikit. Demikian juga dengan pasangannya. Oh saya sudah melakukan segalanya. Dulu sebelum menikah, ulang tahunnya 1 kali setahun, hadiahnya bisa 3 kali. Oh ini apa yang? Oh ini pra. Nah, ya kan? Sebelum ulang tahun hadiahnya. Lalu pas ulang tahun dikasih hadiah lagi. Setelah ulang tahun dapat hadiah lagi, ya kan? Ini apa? Ini pasca ulang tahun. Wah, hadiahnya 3. Sekarang udah menikah, lupa ulang tahunnya kapan. Ya, saya seringkali lupa ulang tahun istri saya. Maafkan istri saya. Saya mengaku, ya.
kita merasa kamu tidak mencintai seperti saya dulu lagi. Mungkin pasangan kita berubah. Saya sama Linda ya sudah menikah 25 tahun dan saya melihat perubahan dia ya. Dulu dia cantik. Sekarang sekarang dia lebih cantik buat saya. Cie. Ya, bukan karena nanti saya pulang dimarahin ya, enggak. Ya, kenapa? Karena saya jadi kenal dia. Karena ada kasih di dalamnya. Mungkin secara fisik kita berubah, bentuk badannya tidak seperti dulu lagi. Tetapi kasih itu enggak hitung-hitungan. Enggak hitung-hitungan berat badan maksudnya. Ya, kasihnya tetap sama. Dan itu yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Siapa yang diberkati dengan kebenaran ini? Siapa yang diingatkan? Saya diingatkan Bapak Ibu, dikalibrasi. Buat yang belum menikah, ya, jadikan ini kebenaran firman Tuhan yang akan melandasi pernikahan Bapak Ibu, teman-teman. Dan yang terakhir bagian yang ketiga, respon seperti apa yang Allah rindukan. Kita tahu bahwa Allah sudah mati buat kita dan kita tidak mungkin membalas apa yang sudah Allah lakukan. Kita tidak bisa membalas kasihnya. Ada sebuah lagu, dengan apa kan ku balas. Betul ya? Apalagi Priska habis itu? Balas segala kebaikanmu. Yes, balas ya. Oke, saya waktu nyanyi selalu sama Priska tuh wajahnya gini. Ada minor-minor gimana gitu ya. Ya memang setiap orang talentanya berbeda. Saya mengakui itu ya Bapak Ibu. Tetapi kita nggak mungkin membalas kasihnya Allah. Kita nggak mungkin. Tuhan ini loh perbuatan baikku setimpal dengan apa yang sudah Engkau lakukan. Nggak mungkin. Firman Tuhan katakan di Yesaya, perbuatan kita itu seperti kain kotor. Nggak mungkin kita membalas. Jadi gimana dong kita membalas apa yang sudah Tuhan lakukan? Dan hari ini kita akan tahu respon yang Allah harapkan. Mari kita baca ayat ini ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Firman Tuhan ini begitu manis. Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Mengucap syukur loh. Tapi gak hanya mengucap syukur, dalam segala hal. Artinya ada hal-hal yang kita gak ngerti. Ada hal-hal yang kita tidak, Tuhan kok aku seperti ini. Padahal aku sudah berjalan dalam jalan yang Engkau inginkan. Tapi kenapa aku mengalami seperti ini? Mungkin kita gak tahu jalan-jalannya. Bapak Ibu, kenapa Allah ingin kita punya respon mengucap syukur? Karena orang yang mengucap syukur, orang itu percaya bahwa aku mungkin gak tahu jalan-jalannya, aku gak mungkin tahu apa rencana Tuhan, tapi aku percaya kebaikannya. Amin Bapak Ibu. Kalau aku percaya kebaikan dari Allah, maka apapun kondisi yang sedang aku alami hari ini, senang susah, sakit tidak sakit, aku bisa mempercayakan hidupku dan aku mau belajar mengucap syukur. Mengucap syukur. Bapak Ibu, bangsa Israel keluar dari Mesir itu melakukan perjalanan ke tanah Kanaan. Dan kalau kita membaca literatur mendapati satu grup perjalanan, gak mungkin seorang diri ya, satu kelompok. Kalau dia pakai unta atau berjalan kaki, perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan itu ditempuh dalam waktu minggu atau bulan kalau jumlahnya lebih besar. Dan waktu bangsa Israel berjalan itu 2 juta orang. Ada orang tua, ada anak-anak, ada anak kecil, ada ternak. Jadi diperkirakan butuh waktu 1 sampai 2 tahun berjalan dari Mesir kepada tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tapi kalau kita baca Alkitab, berapa tahun mereka berjalan di padang gurun? 40 tahun. Kenapa begitu lama? Kita mendapati ternyata bangsa Israel itu bangsa yang tegar tengkuk.
bangsa yang suka menggerutu, bangsa yang suka bersungut-sungut. Mereka lupa mengucap syukur, padahal mereka menyaksikan banyak sekali pekerjaan tangan Tuhan. Mereka berjalan siang hari di bawah tiang awan, dan malam hari di bawah tiang api. Sesuatu yang sangat spektakuler bahkan di zaman sekarang. Tapi mereka lupa mengucap syukur. Perjalanan mereka menjadi lama. Makanya Tuhan ingin kita punya respon. Mengucap syukur Bapak Ibu dalam segala hal. Bukti bahwa kita mempercayai Dia akan kebaikannya. Amin. Lalu yang berikutnya ada 3. Ibrani 13 ayat 15 berkata, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur. Lagi-lagi korban syukur. Yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Tahukah Bapak Ibu bahwa lidah kita itu jurumudi. Dan firman Tuhan katakan di Amsal 18 ayat 21 dalam bahasa Indonesia masa kini, lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Bapak Ibu, Allah rindu memakai perkataan kita untuk memuliakan nama Dia. Amin. Bapak Ibu bisa? Sanggup? Saya percaya Bapak Ibu akan dimampukan. Dan yang terakhir, perbuatan baik untuk orang lain. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi pembantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Saya percaya Bapak Ibu, kita semua diselamatkan, kita semua dipulihkan untuk sebuah tujuan. Amin Bapak Ibu. Dipulihkan untuk apa sih? Untuk memulihkan. Kita diberkati untuk apa sih? Untuk menjadi berkat. Kita disembuhkan untuk apa? Untuk kita bisa menolong orang lain. Amin Bapak Ibu. Ada sebuah tujuan yang Allah tetapkan. Allah tidak mengganti kita begitu saja. Tapi Allah mengganti kita sehingga kita punya tujuan baru. Dan di tujuan yang baru itu adalah kita menjadi berkat buat orang lain. Kita punya pengalaman-pengalaman. Kita punya pengalaman kita dengan Allah. Yang orang lain mungkin perlu mendengarnya. Membantu orang lain tidak hanya secara finansial. Kita bisa menolong mereka, membagi waktu untuk mereka, menolong mereka secara tenaga, mendoakan mereka. Dalam keterbatasan saya sama Linda, kami punya usaha. Ada banyak orang yang rindu didoakan oleh Linda, dikunjungi oleh Linda, tapi kami terbatas waktunya. Dan kemarin Tuhan memberikan sebuah hikmat. Dia merekam doanya, lalu kemudian mengirimkan ke orang-orang yang sedang membutuhkan. Dan doa yang direkam itu menjadi berkat yang luar biasa buat orang-orang yang didengarnya. Bapak Ibu, itu bisa dilakukan oleh setiap kita. Kita mungkin jauh secara jarak, gak mungkin berkunjung setiap waktu. Tapi saya percaya kalau kita mau, Tuhan akan memberikan hikmat idenya. Amin. Dan untuk itulah kita diciptakan. Untuk kita menjadi berkat buat orang lain. Gereja ini punya program namanya adopsi. Ada sekitar 40 orang keluarga yang secara finansial terbatas. Karena mereka sedang sakit. Karena mereka single mother. Karena mereka mungkin secara umur sudah tua, tidak mungkin kerja lagi. Dan gereja ini mendukung setiap bulan. Memberikan sembako, memberikan uang dan sebagainya. Kalau kita gak punya, kemana saya harus memberi? Gereja ini ladang yang sempurna untuk Bapak Ibu. Amin. Kita bisa terlibat di dalamnya. Dan saya percaya, ada sebuah gambar yang bagus. Ya. Ini bicara tentang Matius 25 ayat 31 sampai 46. PR buat Bapak Ibu. Dibaca ya di rumah nanti ya. Matius di foto gambarnya bagus nih. Ya, Matius 25 ayat 31 46. Ini bicara tentang penghakiman terakhir. Pak Ivan kok ngeri? Ngeri kalau kita nggak melakukannya. Tapi saya percaya setiap dari kita sudah melakukannya. Ini mengingatkan kita untuk apa kita melakukan ini. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Di gambar ini ada orang yang di sebelah kiri dan ada orang yang di sebelah kanan.
Orang yang di sebelah kanan disebut sebagai domba-dombanya, yang di sebelah kiri disebut sebagai kambing. Apa bedanya? Bedanya adalah Tuhan ngomong seperti ini. Ketika aku lemah, ketika aku butuh makan, ketika aku di penjara, ketika aku haus, Tuhan berkata kepada domba-dombanya, kamu memberi aku makan, kamu memberi aku minum, kamu mengunjungi aku. Tapi kapan Tuhan? Aku gak pernah melihat kamu di penjara. Aku gak pernah melihat kamu haus. Aku gak pernah melihat kamu miskin. Tuhan berkata, ketika kamu melakukan ini kepada saudaramu, maka engkau sedang melakukannya buat aku. Maka marilah masuk ke dalam perjamuan bersama-sama dengan aku. Lalu yang kambing-kambing ini berkata, Tuhan, kapan? Pertanyaannya sama. Kapan aku melihat kamu miskin? Kapan aku melihat kamu haus? Dan kapan aku melihat kamu lapar? Tuhan berkata kepada kambing-kambing, ketika kamu melihat saudaramu ini dan kamu tidak berbuat apa-apa. Karena kamu hanya melihat untuk dirimu sendiri. Kamu menghitung segala sesuatunya sebagai transaksi. Apa yang menguntungkan buat dirimu. Apa yang baik buat kamu. Tuhan berkata, kamu Bapak Ibu baca sendiri. Ya. Ini firman Tuhan buat kita Bapak Ibu hari ini. Maukah kita menjadi domba-dombanya? Maukah kita menjadi orang yang menjadi jawaban buat orang lain? Menjadi sebuah jawaban Bapak Ibu. Mungkin dengan waktu Bapak Ibu. Mungkin dengan uang Bapak Ibu. Mungkin dengan tenaga Bapak Ibu. Tapi hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Amin Bapak Ibu. Siapa yang diberkati? Beri tepuk tangan kalau Tuhan Bapak Ibu diberkati. Oke. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu. Mari kita tutup mata. Bapa kami di surga, kami ucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah memberkati hamba-Mu di tempat ini. Dan saya percaya firman ini memberkati setiap kami. Ada kalibrasi hati yang terjadi pagi hari ini Tuhan. Kami diingatkan betapa kami itu adalah orang-orang yang sangat beruntung. Orang-orang yang sangat diberkati karena Engkau sudah menggantikan hidup kami. Dan terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau berikan sebuah cara kami merespon apa yang Tuhan sudah lakukan ini Tuhan. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk kami bisa mempunyai respon yang benar. Berkati jemaat-Mu di tempat ini. Pasangan-pasangan yang sedang bergumul dengan masalah dalam hubungan mereka. Tuhan, ide pernikahan ini datangnya dari Engkau. Engkau akan memberikan kekuatan. Roh Kudus-Mu akan memampukan mereka untuk mengambil sebuah keputusan yang benar. Untuk merendahkan dirinya, mencari Tuhan. Dan mengambil sebuah langkah. Meminta maaf, mengampuni, melupakan. Terima kasih Tuhan buat kekuatan yang baru ini. Terima kasih buat firman-Mu yang akan memerdekakan kami. Amin. Hamba-Mu selesai berbicara. Tapi firman-Mu itu akan terus mengerjakan bagiannya. Tidak ada firman yang kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapak, terima kasih buat kebenaran-Mu ini. Hamba-Mu selesaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Soli Deo Gloria. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Mari nyanyi satu lagu kita meresponi firman Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, oh, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam
kita semua. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Oh, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Terpujilah Engkau Tuhan, biar kebenaran-Mu Amin. menjadi daging dalam hidup kami. Biar kebenaran-Mu pada hari ini selalu kami ingat bahwa kasih Tuhan cukup buat kami semua. Terima kasih Bapa. Sama-sama katakan amin. Amin. Nah, adakah yang baru pertama kali mengikuti ibadah di tempat ini? Ada. Oh. Ya, kami menyambut dengan sukacita. Mari kita akan saksikan video pengumuman. Jemaat Tuhan, berikut Filipin News untuk minggu ini. Ibadah Minggu 2 Juni 2024, ibadah 1 jam 6 pagi, ibadah kedua jam 9 pagi, dan ibadah ketiga jam 6 sore. Ketiga ibadah akan dilayani oleh Ibu Pendeta Sarah Antoni. Ibadah minggu pertama akan diadakan Perjamuan Kudus. Jemaat dapat mengikuti. Departemen Kaum Muda Daerah DSJA 1 Jawa Tengah akan mengadakan Youth Camp pada tanggal 17 dan 18 Juni 2024 dengan tema Be Strong and Courageous. Pembicara dari Departemen Kaum Muda Nasional DSJA. Registrasi 50.000 saja, bisa dibayarkan melalui transfer ke Tiopori Karunia Aurelia. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi Kak Ambar. Departemen Kaum Muda Daerah 1 Jateng akan mengadakan Musik Zoominar Production. Stepping into the music world, songwriting, platform distribution, and production strategy. Kelas Zoominar ini diperuntukkan bagi Anda yang ingin menulis lagu ataupun ingin memahami tentang bagaimana cara memproduksi sebuah musik. Kelas Zoominar ini akan diadakan pada tanggal 29 Mei 2024 jam 6 sore. Silakan mendaftar, bisa menghubungi Kak Juta. Link Zoominar akan diberikan di grup WhatsApp setelah Anda mendaftar. Mari gabung dan jangan lewatkan kesempatan baik ini. Kami mohon kepada semua pemimpin kelompok sel untuk dapat mengirimkan data kelompok selnya kepada Mas Junta. Hal ini untuk kami bisa melakukan pendataan kelompok sel GSJA Filipin. Data yang dikirimkan melalui WhatsApp berupa nama ponsel, nama pemimpin kelompok sel,
Baik, ada satu pengumuman tambahan. Penyerahan gereja akan mengadakan prosesi penyerahan anak pada tanggal 9 Juni, 2 minggu dari sekarang. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti agar bisa mendaftar ke sekretariat gereja. Ya, kita akan memberi persembahan. Mari berdoa bersama-sama. Tuhan, kami memberi dengan hati yang penuh ucapan syukur dan sukacita. Kami bangga, kami menjadi partnernya Tuhan dalam pekerjaan-Mu di tempat ini, di kota ini. Kami bersyukur untuk pelayanan gereja GSCA Filipi Klaten untuk menjangkau banyak jiwa. Dan kami mengambil bagian di dalam. Kami memberi dengan penuh sukacita. Tuhan, pakai semua yang kami berikan menjadi berkat dan juga memberkati pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih Tuhan untuk siang yang cerah ini Tuhan. Kami boleh memuji menyembah Engkau Tuhan. Engkau hadir tempat ini Tuhan. Kami bersyukur. Kami juga bersyukur untuk firman-Mu yang selalu mengingatkan kami Tuhan. Dalam kami membina hubungan dalam keluarga, dalam komunitas. Boleh mendasari semuanya itu Tuhan dengan kasih Tuhan. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Bersyukur. Kami mau bersyafaat, berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati bangsa Indonesia supaya boleh menjadi bangsa yang adil dan makmur. Sukacita, damai, sejahtera boleh tercurah atas bangsa ini. Berkat-berkat-Mu boleh tercurah atas bangsa dan negara kami. Tuhan, kami berdoa bagi gereja-Mu tempat ini. Kami berdoa untuk Bapak Ivan beserta keluarganya. Tuhan memberkati pelayanannya, Tuhan memberkati pekerjaannya. Segala yang dia kerjakan bersama dengan keluarganya. Dalam nama Yesus kami nyatakan berhasil. Tuhan berikan sukacita, berikan damai sejahtera, berikan kesehatan ilahi yang hanya daripada-Mu Tuhan. Tuhan juga kami berdoa untuk Ibu Gembala kami Sarah Antoni. Tuhan memberkati beliau dalam
perjalanannya Tuhan menuju Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati, melindungi, menjauhkan Tuhan dari segala mara bahaya, bahkan maut sekalipun. Tuhan tibakan beliau di Indonesia dalam kondisi selamat. Terima kasih Bapak. Tuhan juga memberkati pula setiap keluarga besarnya. Tuhan memberkati mereka dengan berkat-berkat kesehatan yang hanya daripada Engkau Tuhan. Pelayanan beliau Tuhan yang akan menjadikan berhasil. Mujizat-Mu tercurah dimanapun beliau berada. Kami juga berdoa bagi setiap hamba-hamba Tuhan tempat ini. Tuhan memberkati pula setiap hamba-hamba Tuhan tempat ini. Dalam setiap pelayanannya, dimanapun berada, di situ berkat-berkat-Mu juga tercurah Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat-jemaat-Mu tempat ini Tuhan. Tuhan memberkati mereka dengan berkat-berkat kesehatan ilahi, berkat finansial dalam segala bidang. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan memberkati jemaat-jemaat-Mu tempat ini. Segala sesuatu yang mereka kerjakan di dalam nama Yesus, jadikan semuanya berhasil. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di akhir dari ibadah ini Tuhan, hamba berdoa menyerahkan setiap sidang jemaat Tuhan, memberkati setiap rumah tangga, memberkati setiap usaha pekerjaan mereka, tangan-tangan mereka yang bekerja diurapi Tuhan, dan apa yang mereka kerjakan, mereka usahakan dibuat berhasil. Di akhir ini Tuhan, hamba berdoa menyerahkan sidang jemaat Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Jemaat Tuhan, angkatlah tangan-Mu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, berkat dari Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Allah Anak menyertai engkau dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.